Shalom Shalom. Selamat hari Senin 12 Juli 2021. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintoro dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tiada pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling terutama adalah kehidupan kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season autumn dengan tema Strong, Grace Word hari ini saya berikan judul Pengakuan Iman Rasuli bagian yang ketiga. Pengakuan iman rasuli bagian yang ketiga, umat Tuhan, saya sudah katakan beberapa waktu kemarin bahwa ini adalah pembahasan yang jarang disentuh dalam sinode karismatik, ya, tapi saya rindu sebab ada baiknya seperti belajar musik sebelum belajar kontemporer dan musik modern. Ada baiknya untuk kita itu punya fondasi klasik yang cukup memadai, sehingga itu boleh menjadi suatu dasar yang kuat untuk kita improve mengenai musik. Dalam hal ini, untuk kita lebih bertumbuh mengenai iman Kristen kita. Maka saya rindu untuk kita boleh membaca, umat Tuhan, sekali lagi pengakuan iman rasuli. Demikian bunyinya: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, umat Tuhan. Kemarin sudah kita bahas bagaimana terobosan yang dikerjakan Tuhan melalui kesepakatan, ya, dalam pengakuan iman rasuli ini, sehingga apa efeknya terhadap Greka, mitologi Tiongkok, Pangu, dan mitologi India yang mengatakan bahwa dunia ini rata dan disanggah, ditopang oleh 4 gajah. Nah, umat Tuhan, butir pertama ini berkata tentang Allah. Butir kedua, ketiga berbicara tentang adanya batas antara yang dicipta, ya, artinya pasif, dan yang mencipta, itu yang aktif. Jika tidak ada inisiatif dari pencipta, maka tidak akan ada objek ciptaan yang jadi. Ciptaan ada karena pencipta berinisiatif. Pencipta ada, tidak perlu ada ciptaan. Tapi ciptaan bisa ada karena ada sang pencipta. Jika Tuhan Allah tidak merencanakan dan memiliki tujuan dalam menciptakan segala sesuatu, yang kemudian dilaksanakan dalam aktivitas penciptaan dan menerjunkan diri dalam karya ciptaannya, maka tidak ada sesuatu pun yang jadi. Segala sesuatu bisa ada karena Tuhan yang mengadakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ini semua seturut dengan rencana pertama Allah, yakni penciptaan. Pada waktu pengakuan iman rasuli diucapkan, butir pertama aku percaya kepada Allah, adalah suatu pernyataan yang besar sekali, umat Tuhan. Dan satu kalimat ini, kita membagi manusia menjadi 2 kelompok, yakni teis dan ateis. Ateis percaya tidak ada Allah, sementara teis percaya ada Allah. Ada yang berkata, ada Allah di luar diri manusia, dan ada yang mengatakan tidak ada. Tetapi sebenarnya
Allah tidak mungkin menjadi ada karena kita percaya Dia ada. Atau sebaliknya, menjadi tidak ada karena manusia tidak percaya Dia ada. Jika tidak demikian halnya, maka kita memiliki subjek iman yang menjadi penentu untuk segala tujuan dan kekakuan menuju objek iman. Umat Tuhan, saya ingatkan ya, karena ini suatu pembahasan yang menarik, maka jangan segan untuk mengulang beberapa kali jika engkau merasa kurang mengerti. Tapi jika tidak pun tidak apa-apa, karena secara otomatis otak kita akan menyerap. Dan saya berdoa supaya dalam bawah sadar saudara, kau diperluas, diinspirasi oleh Roh Kudus, sehingga engkau menjadi lebih cerdas secara rohani. Manusia dengan subjektivitasnya menyebabkan ia hanya dapat mengubah diri, tidak bisa mengubah fakta yang ada di luar dirinya. Maka Tuhan Allah bukan hasil proses menjadi. Ia tidak menjadi ada atau menjadi tidak ada. Istilah menjadi tidak tepat dan tidak layak dikenakan pada diri Allah yang kekal. Allah tidak mungkin menjadi ada, dan tidak ada unsur apapun yang bisa menjadikan Ia ada. Allah ada pada dirinya sendiri tanpa perlu penyebab apapun, sebab Allah lah adalah the first cause. Tuhan adalah penyebab dari segalanya. Jadi umat Tuhan, pernyataan bahwa aku percaya itu merupakan anugerah iman untuk orang pilihan. Karena kamu mau percaya, mau setengah percaya, mau nggak percaya, hidup ini, dunia ini, keberadaan Tuhan tidak ditentukan daripada kamu percaya atau tidak. Kalau kamu percaya Tuhan ada, maka Tuhan ada. Oh no. Kamu tidak percaya Tuhan ada, maka Tuhan tidak ada. Tidak, umat Tuhan. Ada masa dalam hidup saya di mana saya sangat sedih sekali. Hati saya berat, rasa susah sekali. Hari itu saya ingat sekali. Matahari tetap terbit. Orang-orang tetap tertawa. Dan saya harus belajar rendah hati. Saya ingat sekali hari itu saya belajar rendah hati. Saya pikir jika saya susah, maka waktu di dunia ini berjalan lebih lambat. Sebab semua ikut prihatin dengan kesusahan hati saya. Tidak, umat Tuhan. Tidak. Jadi kita belajar Allah adalah yang ada pada dirinya sendiri, yang konsisten, tidak berubah, absolut, mutlak, kekal, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami proses, tidak membutuhkan penyebab. Maka konsep percaya kepada Allah ditanamkan oleh Allah ke dalam diri manusia yang diciptakan seturut peta teladan Allah. Dengan demikian, setiap manusia tidak mungkin tidak memiliki konsep Allah di dalam dirinya. Semua manusia mengetahui dan percaya ada Allah, karena Allah telah menanamkan konsep keberadaan dirinya di dalam manusia yang diciptakan menurut peta teladan Allah sendiri. Tetapi jika seseorang memiliki kepercayaan terhadap Allah yang kurang benar, maka bukan Allah yang kurang benar, tetapi mata, pandangan, pemikiran, dan konsep orang itu yang telah mengalami distorsi. Sebab Roma 3:23, semuanya telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Misal suatu contoh klasik umat Tuhan, jika sebuah pena kita taruh dalam gelas berisi air, maka seolah-olah saudara lihat pena tersebut bengkok. Ya, bengkok. Saya di SD sudah bikin percobaan ini. Tetapi pena itu sebenarnya tidak bengkok. Yang membuat pena itu terlihat bengkok adalah mata dan pikiran kita. Memang terlihat mata kita baik, tetapi pandangan mata kita tidak tahu bahwa ketika pena itu melewati air, mengalami suatu pembiasan, sehingga kita, mata yang sehat ini, sungguh-sungguh melihat pena itu bengkok. René Descartes, seorang filsuf Prancis, mengatakan, dalam hal seperti ini terbukti ada distorsi di dunia yang sudah korup dikarenakan tipu daya iblis dan kejatuhan manusia dalam dosa.
Ini pertama kali di dalam sejarah filsafat seorang filsuf memakai istilah setan untuk menjelaskan fenomena yang kita rasa tidak benar. Ia berkata tentang istilah dalam ide yang disebut clearness of idea. Ide yang jelas di pikiran kita sering menjadi tidak jelas dalam fakta. Maka kita bisa salah lihat. Kita bisa salah melihat fakta. Fenomena dan realitas selalu ada jarak. Sehingga kita tertipu oleh fenomena atau gejala yang kita lihat. Dan tidak mengetahui dengan sesungguhnya realitas yang asli, tepat, akurat, dan yang tidak salah. Jadi umat Tuhan, saya sungguh-sungguh berdoa supaya kita boleh memahami mutiara kehidupan yang Tuhan izinkan digarap melalui pengakuan iman rasuli. Walaupun kita di gereja karismatik tidak mengucapkannya setiap ibadah di mana saya sesungguhnya rindu, tapi paling tidak kita tidak mengabaikannya dan kita mengambil waktu untuk belajar mengenal Tuhan lebih lagi melalui hasil tulisan yang hebat ini. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.